Hunian sederhana di Jalan Menur nomor 25 Baciro, Yogyakarta ini adalah tempat Joko Widodo muda tinggal selama berkuliah di UGM. Dikutip dari tribunnews.com, indekos ini dipakai oleh Jokowi pada awal perkuliahannya di UGM. Wisnu Pratelo, pria yang sudah puluhan tahun tinggal di sana pun membenarkan adanya sosok Jokowi muda, pernah tinggal di indekos yang sama dengan dirinya. Dulu saat saya masih kecil, saya ingat pernah memanggil seorang pemuda yang kos di sini Mas Joko, tuturnya. Ia kerap memanggil Presiden ke-7 RI ini dengan sebutan Mas Joko. Wisnu pun menyadari sosok Mas Joko yang dikenalnya adalah Joko Widodo seorang presiden ketika pemilu 2014 silam. Keyakinannya itu diperkuat dengan pengakuan teman satu angkatannya saat SMA. Teman Jokowi yang juga teman satu kos semasa di Jogja, mengaku pada Wisnu bahwa Jokowi yang kala itu menjadi presiden adalah Mas Joko yang selama ini mereka kenal. Namun pas pemilu presiden tahun 2014 silam, keraguan saya terjawab. Mantan penghuni kos ini, yang ternyata juga teman satu angkatan Jokowi saat SMA dulu mengatakan bahwa Jokowi memang pernah kos di sini, jelasnya. Teman Wisnu bernama Suhartono itu pun mengungkap pengakuan Jokowi yang mengatakan dirinya pernah tinggal di indekos Jalan Menur nomor 25 tersebut. Apalagi, foto-foto Jokowi muda juga menguatkan keyakinan Wisnu bahwa memang Jokowi pernah tinggal di sana. Dia menunjukkan beberapa foto Jokowi muda, ya pas pemilu 5 tahun yang lalu. Pas itu ibu saya masih sehat, namun ibu tetap lupa. Tapi dari foto-foto itu, semakin meyakinkan bahwa Jokowi memang pernah tinggal di sini, tuturnya. Rumah di Jalan Menur nomor 25 ini juga pernah diminta untuk jadi tempat deklarasi relawan Jokowi. Wisnu juga mengaku, pernah dapat kesempatan bertemu langsung dengan Joko Widodo semasa menjadi presiden, di sebuah acara di Jogja City Mall, JCM. Di sana, Jokowi sendiri mengaku pada Wisnu bahwa memang dirinya tinggal di Jalan Menur nomor 25 semasa kuliah. Mengingat cerita Jokowi, Wisnu menuturkan bahwa sosok Jokowi muda sangat pendiam dan tidak banyak bicara. Dirinya hanya kerap bertegur sapa dan sesekali saling melempar basa-basi. Mas Joko atau Jokowi itu orangnya pendiam, gak banyak bicara gitu. Dulu kalau ngobrol dengannya ya hanya sekedar basa-basi saja, tuturnya. Walaupun pendiam, Jokowi diakui Wisnu adalah pribadi yang sangat apa adanya. Jokowi muda, dulu itu apa adanya. Ya seperti sekarang ini, sangat sederhana. Apalagi dulu saat masih kos di sini dia sering melakukan aktivitas pecinta alam. Ikut apalagi tuh naik gunung, tuturnya. Dia pun menceritakan bahwa Jokowi dulu sangat berbeda dengan Jokowi yang dikenal sebagai presiden. Pasalnya, Jokowi dulu adalah sosok yang kurus, dengan rambut sedikit keriting. Saya gak nyangka kalau Jokowi itu Mas Joko yang dulu tinggal di sini. Dia dulu hitam, kurus, rambutnya sedikit keriting gitu. Tampilannya beda dengan saat ini, namun tetap sederhana, jelasnya. Pengamat politik, Rocky Gerung menyoroti pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri saat perayaan Hari Pancasila, Senin, 2 Juni 2025, lalu. Dikutip dari tribunnews.com, Rocky mengatakan, pertemuan itu merupakan sinyal PDIP untuk mendekat ke koalisi dan persiapan pemaksulan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan itu disampaikan melalui YouTube pribadi Rocky Gerung, Sabtu, 7 Juni 2025. Rocky Gerung menilai, setelah pertemuan Prabowo dengan Mega, ada pertimbangan mengenai hal yang lebih mendesak. Yakni, memilih melakukan reshuffle kabinet namun menunggu sinyal PDIP atau pemaksulan Gibran. Ya, kita harus cari kata kunci untuk membuka misteri dari isu-isu politik hari-hari ini. Terutama soal pertemuan Ibu Mega dengan Pak Prabowo di acara peringatan Hari Pancasila. Lalu disusul urgensi bertemunya Gerindra dengan PDIP itu, kata Rocky. Diketahui, sinyal itu menguat seusai dikaitkannya dengan pertemuan Prabowo dan Megawati sebelum perayaan Hari Pancasila. Menurutnya, rentetan pertemuan antara kedua tokoh tersebut ada tujuannya. Pihaknya menerka, pertemuan keduanya ialah untuk membujuk Megawati masuk dalam kabinet Prabowo. Selain itu,
Ia memprediksi pertemuan itu untuk mempersiapkan satu kondisi dinamika baru menghadapi tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang ingin memakzulkan Gibran. Pertama adalah kepastian apakah PDIP akan bergabung dengan Gerindra. Yang kedua adalah kemungkinan secara sosiologis atau bahkan secara konstitusional untuk memakzulkan Gibran, tandasnya. Kalau kita lihat urgensinya setelah pertemuan dengan Ibu Mega 2 Juni itu lalu disusul pertemuan antara tim Presiden Prabowo dan Ibu Mega. Kita bisa sinopsiskan bahwa rentetan peristiwa itu ada tujuannya. Satu tindakan purposif, tambahnya. Apakah itu tujuannya untuk membujuk Ibu Mega untuk masuk kabinet, atau untuk mempersiapkan satu keadaan dinamika baru menghadapi tuntutan kalangan purnawirawan yang menginginkan pemakzulan Gibran, jelasnya. Menurut Rocky Gerung, tuntutan Forum Purnawirawan TNI untuk memakzulkan Gibran turut merepresentasikan pemikiran masyarakat. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.